Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali berjumpa Anda kembali di hari Senin ini. Sudah masuk di bulan Juni dan minggu kemarin masih bersama saya di awal bulan Juni. Dan sekarang ini minggu kedua di bulan Juni, tepatnya di tanggal 8 Juni 2015. Saya akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk di program Tribina Cita. Di mana pemirsa di rumah nanti bisa bergabung juga untuk interaktif dan bertanya-tanya tentang program yang satu ini juga. Dan di hari ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Seperti minggu kemarin juga sudah ada Bapak Muhammad Sokeh selaku owner dari Tribina Cita. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Halo, selamat sehat Pak ya. Gimana Pak? Katanya tadi banyak tamu hari ini Pak. Ya tiap hari mah harus begitu ya. Memang harus Selalu seperti banyak itu. tamu. Nggak ada libur ya Pak rasanya Nggak Pak ada ya? liburnya. Itu seru sekali. Baik pemirsa, di sore hari ini kita akan membahas satu tema yang berhubungan dengan anak-anak juga. Karena kita akan membahas lebih mendalam tentang anak-anak di hari ini, yaitu tentang membiasakan anak berpikir dan bertindak positif dengan aktivasi intuisi. Nah itu dia. Bagaimana kalau misalnya Anda mungkin punya anak kecil dan mungkin bingung bagaimana caranya biar lebih pintar, lebih aktif, atau lebih peka terhadap pelajaran dan lingkungan, ini saatnya Anda untuk mengikuti program yang satu ini. Nah, sebelum kita berlanjut lagi, kita akan melihat sebuah video berikut ini yang ada penjelasan tentang apa itu Tribina Cita. Nah, saya memang sangat susah untuk belajarnya. Kurang percaya diri. Saya nggak bisa konsentrasi. Saya kehilangan rasa percaya diri ya. Lebih sering lupa. Sering minder, kayak nggak mau bergaul gitu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini tentu saja tidak lepas dari otak-otak jenius yang terus melakukan inovasi di berbagai bidang. Segala kemudahan yang kita nikmati seperti listrik, telepon, televisi, kendaraan, dan hampir seluruh peralatan yang kita miliki di rumah bukanlah serta-merta turun dari langit, melainkan karya dari hasil jerih pemikiran para ilmuwan. Para pemikir hebat yang mampu merubah dunia menjadi seperti sekarang ini hanyalah orang-orang biasa yang berhasil melatih otaknya untuk bekerja secara maksimal serta mampu menyeimbangkan antara kecerdasan emosional dan intelektual. Nah, tidak menutup kemungkinan kita pun juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Memang perlu tindakan khusus untuk melatih otak bekerja secara maksimal. Metode yang diterapkan pun juga sudah cukup banyak dikenal masyarakat. Namun, tanpa bimbingan yang benar seringkali putus di tengah jalan dan bahkan banyak yang tidak berhasil sampai tujuan. Melalui program aktivasi intuisi, Tribina Cita menghadirkan sebuah metode yang efektif guna membantu permasalahan Anda ataupun putra-putri Anda di dalam meningkatkan kemampuan kecerdasan otak secara intelektual maupun emosional, sehingga terbentuk intuisi yang tajam.
Proses pelatihan di Tribina Cita diawali dengan mendengarkan audio aktivasi. Proses ini bertujuan untuk merangsang sel otak yang kendor agar bisa aktif serta bekerja kembali. Dalam durasi 30 menit, para peserta aktivasi diharuskan memahami dan menghayati isi dari audio tersebut dengan mata terpejam, sementara para instruktur mengawasinya. Setelah selesai, peserta melakukan relaksasi dengan menghirup nafas dalam dan mengeluarkannya melalui mulut. Relaksasi tersebut bertujuan untuk menstimulasi otak. Latihan selanjutnya adalah mencoba membedakan warna, gambar, serta angka dengan mata tertutup. Tidak seluruhnya peserta aktivasi langsung mampu melakukannya. Beberapa di antaranya masih salah, namun yang langsung berhasil juga banyak. Yang berhasil akan langsung menuju tahap latihan selanjutnya, sementara yang masih belum bisa akan terus dilatih instruktur. Dilanjutkan dengan menggambar, tetap dengan mata tertutup. Peserta yang telah berhasil di tahap pertama dilatih kemampuannya untuk membuat coretan gambar dengan warna serta tema yang berbeda sesuai imajinasi peserta masing-masing. Membaca pun mereka lakukan dengan mata tertutup. Ini bertujuan untuk menguatkan memori peserta. Beberapa ahli berpendapat di dalam kondisi gelap otak akan bekerja secara berbeda. Tentu saja dalam gelap otak akan lebih berkonsentrasi dan fungsi otak akan meningkat. Keberadaan menara adalah sebagai tempat. Rasa, suara, bau, warna, itu semua hanyalah di luar. Setelah masuk ke dalam otak, maka semua stimulus tersebut akan dirubah menjadi listrik dan akan terbaca oleh otak yang teraktivasi. Pada sebagian remaja, bahkan ada yang mampu bersepeda walau mata tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi bagaimanapun otak juga tetap mampu menjaga keseimbangan badan. Bagi peserta anak-anak, kesuksesan pada latihan tersebut sebenarnya bukanlah tujuan utama dari kegiatan aktivasi ini, melainkan semata-mata untuk mengukur ketajaman intuisi peserta yang telah diaktifasi. Sementara tujuan utamanya adalah menyiapkan otak si peserta untuk menerima setiap pelajaran dan bagaimana cara menyimpannya, sehingga memori mereka tetap aktif kapanpun dibutuhkan.
Tidak ada trik, sulap, magic, ataupun mengintip di dalam metode ini. Dan aktivasi ini tidak memiliki efek samping yang negatif karena tidak menggunakan obat-obatan ataupun mantra-mantra. Hal tersebut terbukti dari pengakuan berikut ini. Jadi begitu saya aktivasi, alhamdulillah anak saya yang nomor 2 itu langsung begitu terima rapot itu ranking 2. Saya sampai terharu dan ibunya juga sampai terharu juga. Dan ibunya sampai kaget, kenapa kok sampai begitu dipanggil sama gurunya kok bisa sampai ranking 2 itu nggak tahu. Sampai terkaget-kaget dulu, istilah bingung. Akhirnya dari situlah saya terus aktivasi terus ini dan alhamdulillah ada hasilnya di aktivasi ini. Alhamdulillah sekarang ada mulai berani maju, terus sudah mau mengerjakan soal di sekolah ini udah berani gitu. Alhamdulillah setelah mengikuti aktivasi di sini nilainya juga bagus, percaya dirinya juga bertambah. Kalau dulu itu dapat nilai 6 itu sudah bagus sekali menurut saya juga dirinya. Sekarang dapat nilai 75 itu dia malu untuk bilang katanya masih jelek. Metode aktivasi intuisi ternyata bukan untuk anak-anak saja. Para remaja dan mahasiswa pun mulai menggemarinya. Ada sedikit perbedaan di dalam latihan untuk remaja. Jika pada anak-anak dilatih membedakan warna, gambar, bau, serta rasa, pada remaja dilatih dengan membaca secara cepat, namun paham dan mengerti. Berlatih cara memahami soal dengan tepat, belajar cara belajar, serta masih banyak lagi metodenya. Setelah mengikuti aktivasi di sini, saya bisa lebih konsentrasi, belajar saya lebih tenang. Untuk masalah pelajaran, guru-guru itu lebih bangga ke saya. Saya jadi prestasi saya meningkat. Untuk guru saat menerangkan saya lebih paham, lebih mengerti lagi. Di saat saya ada 2 kegiatan yang bentrok, seperti tryout sama aktivasi ini. Orang tua justru nyuruh saya untuk ikut aktivasi ini. Kami diajarkan untuk mengenal karakter orang lain, bagaimana kita harus belajar, bagaimana cara kita mengingat pelajaran. Nah, dari materi-materi itu, akhirnya saya bisa menyesuaikan diri di lingkungan kampus, di lingkungan saya yang baru, dari lingkungan SMA ke lingkungan kuliah ini. Rasa percaya diri saya mulai tumbuh dan saya yakin saya akan bisa sukses di Universitas Brawijaya ini. Yang paling saya sukai sih latihan konsentrasi, karena manfaatnya terasa banget. Dari saya belajar waktu di kuliah itu kalau ada teman yang ngobrol gak terganggu, sehingga bisa dapat nilai yang bagus. Saya bisa lebih mengasah daya ingat saya. Jadi kalau habis dikasih pelajaran dari dosennya, saya bisa mengingat lagi dari rumah. Saya pelajarin lagi sampai saya bisa dengan lancar. Seluruh kerja organ tubuh manusia adalah berpusat pada otak. Untuk itu perlu sekali melatih otak kita agar tetap bekerja secara maksimal. Jika tidak, maka sel-sel otak akan menjadi kendor. Jarang diajak bekerja atau berpikir merupakan salah satu penyebabnya. Bahkan faktor usia juga sangat mempengaruhi. Hal ini pasti akan berpengaruh pada kerja organ tubuh yang lain. Beberapa fakta membuktikan, dengan otak sehat serta intuisi yang tajam, ternyata mampu membunuh berbagai macam penyakit. Bahkan penyakit yang ganas sekalipun. Semua bengkak semua dari sini sampai besar gini. Terus badan saya badannya sampai 83 itu beratnya. Terus bengkak semua, terus akhirnya sampai nggak bisa jalan, ya jalan merambat gitu. Setelah mengikuti aktivasi, kondisi saya sudah normal, terus sudah tidak ada keluhan lagi, hanya tinggal sedikit pegang. Yang agak berat itu masih belum kuat, kemudian kalau jalan agak cepat itu masih belum.
ya sudah untuk jalan kemana sudah bisa. Sungguh, otak adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa manfaatnya. Maka dari itu, sayang sekali rasanya jika kita tidak menjaganya. Pada bimbingan belajar Tri Bina Cita, selain program aktivasi intuisi, disertakan pula pelatihan membangun kepercayaan diri, mengembangkan kreativitas, menanamkan keluhuran budi pekerti, senam otak kanan kiri, bermotivasi, serta masih banyak lagi. Seluruh program tersebut dilakukan melalui aneka pelatihan yang menyenangkan serta mendidik, dan diharapkan mampu membentuk individu yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa manusia hanya menggunakan kapasitas otaknya hanya 10% dari 100%. Mitosnya seperti itu pemirsa ya. Dan ada yang mengatakan juga, katanya ya Pak ya, bahwa manusia itu tidak bisa bertahan konsentrasi 5 menit aja itu kayak udah ambiar kemana-mana seperti itu Pak ya. Betul sekali Mas Pandu ya, bahwasanya itu bukan mitos ya. Itu hasil sebuah penelitian para ahli ya. Bahkan sampai sekarang pun itu untuk mengeksplor kekuatan otak manusia itu setiap tahun itu ada 20.000 lebih penelitian yang baik itu berupa jurnal maupun berupa hasil-hasil penelitian, tapi itu semuanya belum bisa yang namanya mengeksplor semua kekuatan otak manusia itu belum bisa ya, karena itu kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya otak manusia ya. Kalau saya bisa umpamakan bahwa otak manusia itu berupa chip ya, mungkin kalau disusun dari bumi sampai ke bulan itu belum habis. Jadi kalau ada yang bilang bahwa superkomputer yang sangat dahsyat itu adalah manusia ya, karena apa? Karena di dalam diri manusia itu ada sesuatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh komputer-komputer yang ada sekarang itu. Kalau mau memori berapa giga yang dipunya manusia ya bisa menyimpan, kita bisa bayangkan bahwa kita itu masih mengingat ya hal-hal yang kecil yang terjadi pada saat kita kecil. Betul. Ya sampai saat ini pun kalau kita disuruh meruntut itu kan masih tetap bisa. Berarti itu menandakan bahwa memori kita sebetulnya sangat besar sekali seperti itu. Ya. Baik, ada yang telepon, kita angkat dulu Bapak. Halo, selamat sore. Terputus, baik, boleh coba lagi di 0341594000. Dan saya ingatkan lagi pemirsa, di hari ini Anda boleh berkonsultasi atau bertanya-tanya tentang kejadian apa yang Anda jalani, dan atau mungkin Anda juga bisa bertanya-tanya tentang hal apa mungkin yang anak Anda jalani di hari ini. Mungkin ada permasalahan apa tentang anak Anda, boleh, karena tema kita hari ini adalah membiasakan anak berpikir dan bertindak positif dengan aktivasi intuisi. Nah, sebenarnya untuk mengusung tema ini,
tentang membiasakan anak berpikir dan bertindak positif dengan aktivasi intuisi. Sebenarnya yang goalnya nanti apa sih Pak untuk dari anak yang satu ini? Gitu. Kita bicara kenapa anak harus berpikir positif, Mas Pandu ya. Ada kata-kata seperti ini, hati-hati dengan kolbu kita ya, karena ini akan menjadi sebuah pikiran. Hati-hati dengan pikiran kita, ini akan menjadi sebuah kata-kata. Hati-hati dengan kata-kata kita ini karena akan menjadi sebuah tindakan. Hati-hati dengan tindakan kita, ini akan menjadi sebuah karakter atau watak kita. Dan hati-hati dengan karakter kita, ini akan menentukan nasib kita. Jadi kalau anak kita ya sejak kecil kita ajarkan atau kita biasakan untuk berpikir positif ya dengan hati yang positif, insya Allah nanti nasibnya juga akan positif karena mau tidak mau bahwa kata hati atau intuisi ini sangat menentukan nasib seseorang di masa yang akan datang seperti itu. Baik. Ada teleponnya masuk, kita angkat lagi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Oke, terputus. Boleh coba lagi pemirsa ya di 0341594000. Dan untuk Anda yang hari ini ingin langsung bertanya-tanya tentang bagaimana caranya boleh bergabung di program ini atau mungkin telepon juga langsung di kantor boleh di 0341 410 255 atau mungkin langsung datang ke sana boleh di Jalan Ciliwung Gang 1 nomor 66. Langsung bertemu dengan adminnya, ngobrol-ngobrol bagaimana pendaftaran